Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ini dasar trigonometri. Trigonometri itu pengukuran tiga buah sudut. Jadi kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri itu dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, awalnya seperti ini. Dari sebuah segitiga siku-siku. Misalkan ini panjangnya X, ini panjangnya Y, dan sisi miringnya R. Ya, di sini karena segitiga siku-siku maka berlaku rumus Pythagoras ya, di mana R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, nilai perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama adalah sinus. Misalkan ini sudut alfa. Sinus disingkat sin ya. Jadi sin alfa itu nilainya adalah sisi depan per sisi miring ya. Sisi depan per sisi miring. Dalam hal ini depannya sudut alfa adalah Y, sisi miringnya adalah R. Nah, itu nilai sin. Kemudian nilai perbandingan yang kedua adalah kosinus. Bisa ditulis cos. Cos alfa itu rumusnya adalah sisi sampingnya sudut alfa adalah X. Sisi samping per sisi miring. Ya, samping per miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R sama ya. Ini nilai atau rumus dari kosinus. Kemudian yang ketiga adalah tangen ya, atau ditulis tan alfa disingkat. Rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan samping. Depannya adalah Y, depannya itu apa tadi, Y per sampingnya adalah X. Ini disebut nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan yang ketiga yaitu kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Kosek alfa rumusnya adalah, karena kebalikan ya, berarti tadi kalau sin itu depan per miring, ini sisi miring per sisi depan, atau R dibagi dengan I. Kemudian berikutnya sekan itu kebalikan dari cos. Cos tadi sisi samping per sisi miring, maka ini sisi miring per sisi samping. Rumusnya menjadi R dibagi X. Kemudian nilai yang keenam yang terakhir yaitu kotangen. Ya, tentu saja ini kebalikan dari tangen. Rumusnya adalah sisi samping per sisi depan atau X dibagi Y. Ya, ini adalah 6 nilai perbandingan trigonometri. Contoh, ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 3 dan 4. Tentu saja dengan Pythagoras kita bisa menentukan sisi miringnya berapa? Ya, 5. Ya, dengan Pythagoras. Jadi biasanya kalau soal semacam ini ada sebuah sisi yang belum diketahui. Jadi kita mencari menggunakan rumus Pythagoras. Kita akan menentukan 6 nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama kita coba cari sin alfa. Alfa ini ya. Jadi sin alfa kan tadi rumusnya depan dibagi miring. Jadi 3/5. Cos alfa samping dibagi miring 4/5. Tan alfa depan dibagi samping 3/4. Kemudian ada kosekan alfa, langsung aja dari sini, kebalikan dari sin,
5/3. Sek alfa kebalikan dari cos 5/4. Kot tangen alfa kebalikan dari tangen 4/3. Itu kalau dilihat dari sudut alfa. Nah, di segitiga itu ada sudut beta. Kita bisa menentukan sin beta. Jadi dilihat dari beta. Rumus sin tetap itu depan per milimeter. Depannya sudut beta bukan 3. Depannya sudut beta adalah 4. Jadi ini 4/5. Beda dengan sin alfa. Karena depannya itu beda. Cos beta samping dibagi miring. Sampingnya 3/5. Kemudian tangen beta depan dibagi samping 4 dibagi 3. Berikutnya kosekan beta yang kebalikan dari sin beta 5/4. Sekan beta kebalikan dari cos 5/3. Dan terakhir kot tangen beta ya kebalikan dari tangen beta menjadi 3/4. Nah, ini contohnya seperti ini. Berikutnya kita mengenal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa di kuadran 1. Sebelum itu kita mengenal apa itu kuadran. Jadi sudut antara 0 hingga 360 derajat ya, seperti ini, itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Kuadran 1, kemudian kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 hingga 270. Kuadran 4 270 hingga 360. Jadi sudut kalau dia bergeraknya melawan jarum jam itu sudutnya positif. Tapi kalau bergeraknya searah dengan jarum jam itu sudutnya negatif ya. Kita kembali ke sudut khusus di kuadran 1. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Nah, jadi antara 0 sampai 90 itu ada beberapa sudut khusus yang harus kalian hafalkan. Ini sebagai dasar untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut khusus di kuadran-kuadran yang lain. Jadi dasarnya ini. Perhatikan tabel ini ya. Ini sudut khusus ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin alfa. Jadi sin 0 nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2 dan seterusnya. Cos 0 derajat nilainya 1. Cos 30 derajat setengah akar 3 dan seterusnya. Tangan 0 derajat nilainya 0. Tangan 90 derajat nilainya tak terhingga. Ya, tak terhingga. Nah, ini harus dihafalkan ya. Untuk sudut khusus ada di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90.